Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, perjalanan setiap orang menuju Islam beraneka ragam caranya. Begitu juga dengan Jeffrey Lang. Profesor matematika ini mendapat hidayah melalui perantaraan mahasiswa bimbingannya di kampus University of San Francisco, Amerika Serikat. Dia sempat dihadiahi sebuah mushaf Al-Quran yang diakuinya sebagai kitab suci yang sangat mengagumkan. Suatu hari secara tak terduga dia menemukan sebuah ruangan kecil di lantai bawah sebuah gereja dekat kampus. Rupanya ruangan itu dipakai oleh para mahasiswanya yang beragama Islam untuk sholat 5 waktu. Di ruangan kecil itu pula akhirnya dia bersyahadat. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini hingga akhir, semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Profesor Dr. Jeffrey Lang nama lengkapnya. Sehari-hari dia bekerja sebagai dosen dan peneliti bidang matematika di Universitas Kansas, salah satu universitas terkemuka di Amerika Serikat. Gelar master dan doktor matematika diraihnya dari Purdue University tahun 1981. Profesor Jeffrey Lang dilahirkan dalam sebuah keluarga penganut paham Katolik Roma di Bridgeport, Connecticut pada 30 Januari 1954. Pendidikan dasar hingga menengah dijalani di sekolah berlatar Katolik Roma. Hampir 18 tahun lamanya kuhabiskan masa kecil di sekolah yang berlatar belakang ajaran Katolik. Selama itu pula aku menyisakan banyak pertanyaan yang tak terjawab tentang Tuhan dan filosofi ajaran Kristen, tuturnya. Jeffrey Lang dalam catatan hariannya tentang perjalanan mencari Islam, seperti kebanyakan anak-anak lain di kisaran tahun 1960-an hingga awal 1970-an, kulewati masa kecil yang penuh keceriaan. Bedanya, pada masa itu aku sudah mulai banyak bertanya-tanya tentang nilai-nilai kehidupan, baik itu secara politik, sosial, dan keagamaan. Aku bahkan sering bertengkar dengan kebanyakan kalangan, termasuk di dalam pemuka gereja Katolik. Beranjak remaja di usia yang ke-18 tahun, Profesor Jeffrey Lang mengaku sudah jadi ateis alias tak percaya lagi adanya Tuhan. Jika Tuhan itu ada dan dia punya belas kasih dan sayang, lalu kenapa ada begitu banyak penderitaan di atas bumi ini? Kenapa dia tidak memasukkan saja kita semua ke dalam surga? Kenapa juga dia menciptakan orang-orang di atas bumi ini dengan berbagai penderitaan? Kisah Jeffrey Lang muda tentang kegelisahan hatinya kala itu. Selama bertahun-tahun, pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus menghantui pikirannya. Akhirnya Profesor Jeffrey Lang mendapat jawaban awal di kota San Francisco. Saat itu dia diangkat sebagai salah seorang asisten dosen di jurusan matematika, Universitas San Francisco. Jeffrey Lang menemukan Tuhan itu ada dan nyata dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana cara dia menemukannya? Ternyata petunjuk itu didapatnya dari beberapa mahasiswa yang beragama Islam. Saat pertama kali memberi kuliah di Universitas San Francisco, aku ketemu dengan seorang mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika. Aku pun langsung akrab dengan mahasiswa ini, begitu pula dengan keluarganya. Agama saat itu belum jadi topik perbincangan kami. Hingga suatu ketika aku diberi hadiah sebuah kitab suci Al-Quran. Cerita Jeffrey Lang. Mahmud Qadil nama mahasiswa tersebut. Dia berasal dari Arab Saudi. Mahmud telah memberi banyak masukan baginya tentang hal ihwal Islam. Menariknya, semua diskusi mereka menyangkut dengan sains dan teknologi. Aku pernah diskusi dengan Mahmud tentang riset kedokteran dan dia menjawab dengan sempurna sekali. Bahasa Inggrisnya juga bukan main. Aku dibuat terpana oleh Mahmud.
yang di negaranya adalah seorang mayor polisi. Suatu ketika berlangsung acara perpisahan, semua dosen dan mahasiswa turut hadir dalam acara yang diadakan di sebuah tempat di luar kampus itu. Aku benar-benar terkejut dengan Mahmud memberiku hadiah sebuah mushaf Al-Quran. Mahmud juga menghadiahiku beberapa buku Islam, ujar Profesor Jeffrey Lang. Atas inisiatifnya sendiri, dia pun mempelajari isi Al-Quran itu. Bahkan buku-buku Islam tersebut dibacanya hingga tuntas. Dia mengaku kagum dengan Al-Quran. 2 juz pertama dari Al-Quran yang sempat dipelajarinya telah membuat dia bagai terhipnotis. Setiap malam muncul beraneka macam pertanyaan dalam diriku. Tapi entah kenapa jawabannya segera ku temukan esok harinya. Seakan ada yang membaca pikiranku dan menuliskannya di setiap baris Al-Quran. Aku seakan menemukan diriku di setiap halaman Al-Quran, tukas Jeffrey Lang lagi. Sekitar tahun 1980-an, belum banyak pelajar muslim yang studi di Universitas San Francisco. Waktu itu bisa jumpa dengan mahasiswa Islam sangat surprise. Aku Profesor Jeffrey Lang. Ada cerita menarik tatkala dia sedang menelusuri kampus. Secara tak terduga, aku menemukan sebuah ruangan kecil di lantai bawah sebuah gereja. Rupanya ruangan itu dipakai oleh beberapa mahasiswa Islam untuk sholat 5 waktu. Lanjut Profesor Jeffrey Lang. Kepalanya dipenuhi tanda tanya dan rasa ingin tahunya membuncah. Dia pun bersegera masuk ke tempat sholat tersebut. Waktu itu pas masuk waktu sholat zuhur dan dia pun diajak untuk ikut sholat oleh para mahasiswanya. Dia berdiri persis di belakang salah seorang mahasiswa dan mengikuti setiap gerakannya. Air matanya terlihat menetes. Aku berdiskusi tentang masalah agama. Aku utarakan semua pertanyaan yang selama ini tersimpan dalam kepalaku. Dan sungguh luar biasa. Aku benar-benar terkejut sekali dengan cara mereka menjelaskan. Masuk akal dan mudah dicerna. Ternyata jawabannya ada di ajaran Islam. Tahu tidak, setelah keluar dari musola itu, aku telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Profesor Jeffrey Lang secara rutin menunaikan sholat 5 waktu dan merasakan ketentraman jiwa yang luar biasa. Sholat subuh, seperti diakuinya, adalah salah satu ritual yang sangat indah dalam Islam dan dia merasakan kesan mendalam di sholat subuh. Suatu hari Jeffrey Lang ditanya oleh Jamilah, anak perempuannya yang kala itu berumur 8 tahun. Selepas dia sholat zuhur, "Ayah, kenapa kita harus sholat?" tanya anaknya polos. Aku terhenyak dengan pertanyaannya. Aku benar-benar tak mengira seorang anak berumur 8 tahun akan bertanya seperti itu. Ingin kuceritakan padanya bagaimana kelebihan dan kenikmatan sholat. Tapi apa dia bisa mengerti? Akhirnya ku jawab bahwa kita sholat karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukas sang profesor. Tapi ayah, apa yang bisa kita peroleh dengan sholat? Tanya sang anak lagi, masih penasaran. Anakku, hal ini masih sulit untuk kamu pahami. Suatu hari nanti, jika kamu sudah istiqomah dengan sholat 5 waktu, ayah yakin kamu pasti akan dapat jawabannya. Pungkas Profesor Jeffrey Lang bijak. Apakah sholat bisa bikin kita bahagia, ayah? Lanjut Jamilah kecil. Sayangku, sholat adalah salah satu obat penenang jiwa. Sekali kita bersentuhan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat, maka itulah kenikmatan yang luar biasa. Suatu waktu, selepas lelah sehabis kerja, ayah merasakan semua rasa lelah itu hilang saat mengerjakan sholat. Ibunya lagi meyakinkan sang anak. Itulah kisah sang profesor yang juga meraih karir bagus di bidang matematika. Dia mengaku sangat terinspirasi dengan matematika. Matematika itu logis dan berisi fakta-fakta berupa data real untuk mendapat jawaban konkret.
tutur Jeffrey Lang. Dengan cara seperti itulah aku bekerja. Ada kalanya aku frustasi ketika ingin mencari sesuatu tetapi tidak mendapat jawaban yang konkret. Islam bagiku semuanya rasional, masuk akal dan mudah dicerna, tugasnya. Profesor Jeffrey Lang saat ini ditunjuk oleh fakultasnya sebagai pembina organisasi Asosiasi Mahasiswa Islam guna menjembatani para mahasiswa muslim dengan universitas. Tak hanya itu, dia bahkan ditunjuk untuk memberikan mata kuliah agama Islam oleh pihak rektorat. Profesor Jeffrey Lang menikah dengan seorang perempuan Arab Saudi bernama Raika pada tahun 1994. Mereka dikaruniai 3 buah hati, yakni Jamila, Sarah, dan Fatin. Jeffrey Lang juga penulis buku yang handal. Selain ratusan artikel ilmiah bidang matematika, dia juga telah menulis beberapa buku Islam yang menjadi rujukan komunitas Muslim Amerika, yaitu Even Angel. Even Angel adalah salah satu buku bestsellernya. Dalam buku itu, dia menulis kisah perjalanan spiritualnya hingga memeluk Islam. Demikian kisah mu'alaf Jeffrey Lang yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kami memohon maaf atas ucapan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.